Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Ibrahim, NIM 21030150200 dari kelas PJKRF. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi perkembangan motorik pada bayi dan balita. Perkembangan motorik pada bayi dan balita. Perkembangan motorik bayi adalah salah satu aspek milestone yang perlu mama pantau dengan lebih jelas. Sebab keterampilan motorik akan digunakan anak setiap hari sepanjang hidupnya. Kemampuan motorik akan membantu anak untuk bergerak dan melakukan segalanya, mulai dari berjalan, berlari, genggam sendok sampai menulis dan mengetik keyboard. Memahami perkembangan motorik kasar bayi usia 0-12 bulan. Kemampuan motorik kasar adalah keterampilan yang melibatkan gerakan otot-otot besar seperti lengan, tangan, kaki, serta dada. Perkembangan motorik bayi inilah yang membuat bisa duduk, berguling, dan berjalan, berlari, melompat, dan segalanya. Memahami perkembangan motorik kasar balita. Memasuki usia 3 tahun, si kecil menjadi lebih lincah dan sangat aktif. Mama papa tidak perlu khawatir karena keaktifan si kecil menandakan bahwa kemampuan motorik kasar anak berkembang dengan baik. Refleks dasar yang muncul pada bayi yang baru lahir hingga kemampuan bayi merangkak dan berdiri. Refleks perkembangan pada sistem syarafan pada bayi baru lahir. Sistem syaraf merupakan sistem yang melakukan koordinasi aktivitas pergerakan tubuh pada bayi baru lahir, dan koordinasi motorik bayi baru lahir dapat diidentifikasi dengan refleks yang diberikan oleh bayi. B. Hubungan pemberian stimulasi dini dengan perkembangan motorik pada balita. Stimulasi sangat membantu dalam menstimulasi otak untuk menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan dalam perkembangan stimulasi. Diberikan dalam berbagai bentuk yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Stimulasi tersebut dapat berupa kehangatan dan cinta tulus yang diberikan orang tua. C. Balita yang bermain di luar rumah. Perkembangan motorik merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk mengembangkan kemampuan motorik, yaitu orang tua memberikan dukungan untuk mengasah motorik anak dengan memberikan kesempatan pada anak untuk dapat bereksplorasi dengan lingkungan sekitar rumahnya. D. Hubungan status gizi dengan perkembangan motorik kasar anak balita. Hasil penelitian diketahui bahwa status gizi buruk sebanyak 2 orang dengan perkembangan motorik kasar kategori unstable, satu orang 50%, dengan suspek 1 orang 50%. Status gizi kurang sebanyak 15 orang dengan kecenderungan paling banyak memiliki perkembangan motorik kasar kategori suspek, yaitu 11 orang 73,3%. Hubungan antara kejadian stunting dengan perkembangan motorik halus pada balita menunjukkan bahwa balita yang tidak stunting dengan perkembangan motorik halus yang sesuai sebanyak 14 balita 70,0%, sedangkan balita yang tidak stunting dengan perkembangan motorik halus yang tidak sesuai sebanyak 6 balita 30,0%. Balita yang stunting dengan perkembangan motorik halus yang sesuai sebanyak 10 balita 33,3%. Balita yang stunting dengan perkembangan motorik halus yang tidak sebanyak 20 balita 66,7%. F. Hubungan pola asuh orang tua dengan perkembangan motorik halus anak balita. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Munir et al. 2019 mengemukakan bahwa ada hubungan antara pola asuh dalam menstimulasi perkembangan motorik halus anak. Pola asuh orang tua yang baik
akan membantu perkembangan motorik halus yang dicapai bahkan lebih advance karena anak diberi kesempatan untuk berlatih dan belajar untuk terampil dan lebih kreatif sesuai dengan kemampuan anak. Penelitian Diana 2019. G. Pengaruh baby game pada perkembangan motorik kasar pada bayi. Senam bayi atau baby game merupakan salah satu bentuk stimulasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan motorik anak. Senam bayi adalah latihan fisik dengan ciri dan aturan khusus, yaitu gerakan selalu dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Gerakan selalu struktur dan sistematis. H. Penerapan senam bayi untuk meningkatkan perkembangan motorik 3-12 bulan. Menurut penelitian Lutfi Ulil Naam N. Kusumastuti, usia 3-12 bulan merupakan usia dalam lingkup Golden Age bahwa masa tumbuh kembang bayi merupakan masa kemasan sekaligus masa kritis perkembangan seorang pada usia 0-12 bulan. Usia 4 bulan adalah usia yang tepat untuk melakukan senam bayi, di mana dari hasil penelitian sebesar 71,4% bayi usia 4 bulan mengalami peningkatan perkembangan motorik setelah dilakukan senam bayi. I. Hubungan ketepatan pemberian ASI dengan perkembangan motorik kasar pada bayi usia 6-12 bulan. Makanan terbaik bagi bayi adalah air susu ibu ASI. Akan tetapi dengan pertambahan umur, bayi juga membutuhkan kalori serta zat gizi yang lebih besar. Maka dari itu diperlukan adanya pemberian nutrisi yang tepat untuk bayi. Pemberian nutrisi didapat dari pemberian makanan tambahan, yaitu merupakan sebagian asupan yang diberikan kepada bayi selain ASI, ataupun merupakan makanan pendamping ASI. J. Aktivitas pijat bayi terhadap perkembangan motorik pada bayi usia 8-28 hari. Pertumbuhan dan perkembangan pada anak terjadi mulai pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, intelektual maupun emosional. Pertumbuhan dan perkembangan secara fisik dapat berupa perubahan ukuran besar kecil fungsi organ mulai dari tingkat sel hingga perubahan organ tubuh. Kemampuan motorik bukan suatu kemampuan yang berkembang begitu saja, melainkan melalui sebuah proses belajar dan latihan. Saat ideal untuk mempelajari keterampilan motorik anak adalah pada saat usia dini, di mana kondisi tubuh masih lentur dan anak belum memiliki keterampilan lari yang mungkin bertentangan dengan kemampuan motorik yang sedang dipelajari. Perkembangan motorik mempunyai prinsip dalam perkembangan sehingga ada konsekuensi logis dari perkembangan keterampilan tersebut. Karena perkembangan motorik pada masa anak memiliki kategori fungsi dan bahaya dalam perkembangan yang sangat mengakibatkan kerugian fisik maupun psikologis. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.